Pemirsa, begini pernyataan jujur Bung Binder dan pelatih Emral Abus usai Timnas Indonesia U17 berhasil menang telak lawan Timor Leste di Piala AFF U17 2026. Benarkah itu? Sayang sekali. Tapi dari Turia. Sports Story Indonesia. Yuk buat kamu yang ngaku pecinta olahraga Indonesia, wajib banget buat subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih ya guys. Dilansir dari situs web Fiksi Garuda, tepat hari ini, Timnas U17 Indonesia memulai kiprah mereka di Asian Championship U17 2026 dengan penampilan yang memukau. Bertanding di Stadion Joko Samudro, Gresik, Jawa Timur, tim besutan pelatih nasional ini menundukkan Timor Leste dengan skor telak 4-0 pada laga perdana Grup A Senin 13 April 2026. Menurut pengamat sepak bola nasional Bung Binder, kemenangan ini menjadi sinyal positif bahwa generasi muda Indonesia mulai menunjukkan kualitas dan potensi luar biasa. Pemain-pemain U17 Indonesia tampil dengan determinasi tinggi dan mental juara. Cara mereka menekan sejak menit awal, mencetak gol cepat, dan menjaga konsistensi serangan sangat impresif, ujar Bung Binder dalam komentarnya. Keunggulan Timnas U17 Indonesia sudah terlihat sejak menit ke-6. Kapten tim, Putu Ekayana, membuka keran gol melalui tendangan kaki kiri dari dalam kotak penalti, bersarang di pojok kiri gawang Timor Leste yang dijaga Joao Baptista. Tak berhenti sampai di situ, Putu kembali menunjukkan kelasnya pada menit ke-17, memanfaatkan kesalahan sapuan dari kiper lawan, sekaligus membawa Indonesia unggul 2-0. Bung Binder menekankan bahwa gol cepat seperti ini menjadi bukti kesiapan mental para pemain. Putu Ekayana bukan sekadar kapten, tetapi juga inspirator di lapangan. Gol-gol awal seperti ini menunjukkan bahwa Timnas U17 punya kepemimpinan yang kuat di setiap lini. Gol-gol tambahan lahir dari Rido pada menit ke-36 dengan tendangan keras dari jarak dekat, dan Dava Yuna pada menit ke-42 melalui tendangan salto spektakuler yang bersarang di pojok kiri gawang. Keunggulan 4-0 bertahan hingga babak pertama berakhir, sekaligus menegaskan dominasi penuh Indonesia atas Timor Leste. Meski kemenangan telak telah diraih, Bung Binder memberikan catatan penting. Ia menyoroti beberapa peluang emas yang gagal dikonversi, termasuk upaya Perez Abkila pada menit ke-55 dan tendangan Ananta yang melambung 10 menit berselang. Peluang yang terbuang itu menunjukkan bahwa tim ini masih perlu meningkatkan ketepatan penyelesaian akhir. Ini penting, karena di laga berikutnya menghadapi Malaysia dan Vietnam, margin kesalahan akan jauh lebih kecil, katanya dengan tegas. Bung Binder menambahkan, meski performa awal impresif, Timnas U17 Indonesia tidak boleh lengah. Malaysia dan Vietnam bukan lawan yang bisa diremehkan. Kedua tim ini punya kualitas fisik dan teknik yang matang. Jika Indonesia ingin melaju jauh, disiplin defensif, transisi cepat, dan ketajaman penyelesaian akhir harus dijaga dengan ketat, ujar Bung Binder. Dalam perspektif taktikal, Bung Binder memuji komposisi pemain yang seimbang antara lini depan, tengah, dan belakang. Formasi dan rotasi pemain terlihat optimal. Kapten Putu Ekayana mampu memimpin permainan dengan baik, sementara Rido dan Dava Yuna memberikan sentuhan kreatif dan penyelesaian yang efektif. Namun, tim ini juga harus belajar mengatasi tekanan lawan yang lebih tangguh, terutama dalam duel udara dan kecepatan sayap lawan, ujarnya. Selain itu, Bung Binder juga menyoroti aspek mental dan psikologis tim. Menang besar itu bagus, tapi penting bagi anak-anak ini untuk tetap fokus dan rendah hati. Mentalitas menang besar bisa menjadi bumerang bila mereka menghadapi tim yang lebih kuat dan mampu membalikan permainan, pungkasnya. Melihat dari penampilan melawan Timor Leste, beberapa pemain muda berpotensi menjadi bintang masa depan sepak bola nasional.
Putu Ekayana sebagai kapten telah menunjukkan kualitas kepemimpinan yang matang, sementara Rido dan Davayuna menunjukkan insting mencetak gol yang tajam. Namun, Bung Binder menegaskan bahwa pengembangan karakter pemain di lapangan, termasuk kemampuan mengambil keputusan dalam tekanan tinggi, harus terus diasah. Jelang laga berikutnya melawan Malaysia dan Vietnam, tekanan akan semakin besar. Bung Binder menegaskan bahwa persiapan mental, strategi bertahan, dan eksekusi peluang menjadi kunci. Indonesia punya modal besar, tapi lawan yang lebih tangguh membutuhkan konsentrasi tinggi. Jika tim tetap disiplin, percaya diri, dan memaksimalkan peluang, saya optimis timnas U17 Indonesia bisa melanjutkan perjalanan impresif mereka di ASEAN Championship ini, ujarnya. Kemenangan 4-0 atas Timor Leste tidak hanya menambah poin pertama bagi Indonesia di grup A, tetapi juga memberikan momentum psikologis positif bagi tim. Namun, Bung Binder mengingatkan semua pihak bahwa perjalanan masih panjang dan kompetisi semakin menantang. Malaysia dan Vietnam akan menjadi ujian sesungguhnya bagi konsistensi, strategi, dan mentalitas juara para pemain muda Indonesia. Dengan kombinasi bakat muda, taktik cerdas, dan kepemimpinan di lapangan, timnas U17 Indonesia memiliki potensi besar untuk menorehkan prestasi membanggakan. Namun, pesan Bung Binder jelas, kemenangan awal adalah awal, bukan tujuan akhir. Kewaspadaan, disiplin, dan eksekusi matang menjadi kunci untuk menaklukkan tantangan berikutnya. Bagi para pecinta sepak bola tanah air, penampilan timnas U17 Indonesia menjadi bukti bahwa regenerasi dan pembinaan usia muda membuahkan hasil nyata. Bung Binder menutup komentarnya dengan penuh harap. Ini adalah awal yang menjanjikan. Jangan sampai kita terlena dengan kemenangan awal. Tetap fokus, tetap bekerja keras, dan tunjukkan bahwa sepak bola Indonesia memiliki masa depan cerah. Tutupnya. Sementara itu, di sisi lain, Timor Leste menelan kekalahan telak pada laga perdana Grup A ASEAN Championship U17 2026 di Stadion Joko Samudro, Gresik, Jawa Timur, Senin 13/4/2026. Timnas U17 Indonesia sukses menundukkan anak asuh pelatih Emral Abus dengan skor 4-0, menorehkan dominasi penuh sepanjang pertandingan. Kami jelas sangat kecewa. Rasanya menyedihkan melihat tim kami begitu sulit menghadapi permainan cepat dan agresif Indonesia, ujar Emral Abus dengan nada berat. Pelatih asal Timor Leste ini tampak tidak bisa menyembunyikan rasa iri dan frustasinya saat mengomentari performa lawan. Menurut Emral, gol cepat Indonesia pada menit ke-6 melalui Kapten Putu Ekayana menjadi pukulan psikologis bagi timnya. Mereka mencetak gol hanya beberapa menit setelah kick-off. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana cara menahan pemain sehebat itu di usia muda. Itu membuat kami tersudut sejak awal, katanya. Kekalahan bertambah menyakitkan ketika Putu Ekayana kembali mencetak gol pada menit ke-17, disusul gol Rido pada menit ke-36 dan Davayuna pada menit ke-42. Melihat mereka begitu bebas bergerak dan mencetak gol seperti itu, rasanya seperti kami tertinggal jauh. Ini sangat menyakitkan bagi kami, lanjut Emral dengan wajah yang menunjukkan kekecewaan mendalam. Emral juga menyoroti kesulitan timnya dalam menjaga fokus dan mengantisipasi serangan lawan. Kami sudah mencoba bermain disiplin, tapi mereka selalu menemukan celah. Ada rasa iri saat melihat koordinasi, taktik, dan mental juara mereka. Anak-anak kami jelas belajar banyak, tapi hasilnya sangat menyakitkan, tambahnya. Meskipun Timor Leste memiliki peluang emas melalui Perez Aukila pada menit ke-55 dan beberapa percobaan lain, semuanya gagal membuahkan gol. Setiap peluang yang kami dapat selalu terbuang atau berhasil dihentikan kiper mereka. Itu membuat frustasi. Rasanya tidak adil, tapi inilah sepak bola, kata Emral. Pelatih Timor Leste ini juga menegaskan bahwa pengalaman pahit ini harus dijadikan pelajaran berharga. Kami iri dengan cara mereka memanfaatkan setiap peluang dengan kerjasama yang luar biasa. Tapi kekecewaan ini harus memotivasi kami. Tim ini harus belajar dari kekalahan ini untuk menghadapi laga berikutnya, ujarnya. Emral menambahkan, Timor Leste membutuhkan waktu dan pembinaan lebih intensif untuk bisa bersaing di level regional. Kita semua melihat betapa jauh perbedaan kualitas saat ini. Anak-anak Timor Leste perlu belajar, berlatih lebih keras, dan membangun mental juara. Kekalahan ini menyakitkan, tapi ini kenyataan yang harus kami hadapi, pungkasnya.
Kekalahan 0-4 atas timnas U17 Indonesia menjadi catatan pahit untuk Timor Leste, sekaligus menjadi cermin tantangan besar yang dihadapi negara kecil ini dalam kompetisi sepak bola regional. Meski iri dan kecewa, Emral Abus menegaskan tekadnya untuk bangkit dan mempersiapkan tim lebih baik di laga-laga berikutnya. Dengan nada sendu namun penuh tekad, Emral menutup wawancaranya. Ini bukan akhir, tapi awal dari perjalanan panjang kami. Melihat tim Indonesia bermain dengan begitu memukau membuat kami iri, tapi kami harus belajar dari mereka. Semoga suatu hari kami juga bisa menampilkan permainan seperti itu, tutupnya. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke teman penggemar timnas. Nama Marcelino Ferdinand sudah cukup lama tak terlihat dalam skuad timnas Indonesia, bahkan tak masuk dalam pilihan pelatih John Hartman. Namun, belakangan ia kembali mencuri perhatian lewat unggahan Instagram bernuansa misterius setelah lama menghilang dari lapangan. Padahal sebelumnya Marcelino merupakan sosok penting di timnas. Sejak debutnya melawan Timor Leste pada Januari 2022, ia telah mencatatkan 5 gol dan 2 assist dari 37 penampilan. Momen paling dikenang tentu saat ia mencetak 2 gol ke gawang Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kini, perannya di skuad Garuda justru kosong. Cedera hamstring menjadi penyebab utama ia menepi, dengan penampilan terakhirnya bersama timnas terjadi saat menghadapi Lebanon pada Juni 2025. Setelah itu, ia absen dalam laga penting melawan Arab Saudi dan Irak. Tak hanya di timnas, Marcelino juga menghilang di level klub. Dipinjamkan dari Oxford United ke AS Trencin, ia hanya tampil 3 kali sejak November 2025. Bahkan, aktivitasnya di klub tersebut nyaris tak terlihat. Setelah lama tak terdengar kabarnya, Marcelino muncul lewat unggahan Instagram berisi 7 foto, mulai dari latihan bersama Oxford United hingga momen santai di Inggris. Menariknya, tak ada satupun foto bersama AS Trencin. Ia juga menampilkan nama Oxford United di profilnya, bukan klub tempatnya dipinjamkan saat ini. Unggahan singkat bertuliskan "Jalani hidupmu itu" langsung ramai komentar dan dukungan dari rekan-rekannya di timnas seperti Nathan Chuaon, Ricky Kambuaya, hingga Ronaldo Kuateh. Hartman sendiri mengakui absennya Marcelino berdampak besar pada kreativitas tim. Jika kondisinya sudah pulih sepenuhnya, peluangnya untuk kembali memperkuat timnas Indonesia tentu masih terbuka lebar. Meski tak lagi menukangi timnas Indonesia, Shin Tae-yong masih kerap beraktivitas di tanah air. Terbaru, ia menarik perhatian lewat gaya blusukan saat berkunjung ke Yogyakarta, mirip dengan yang sering dilakukan pelatih timnas saat ini, John Hartman. Usai 2 kali gagal di 2025, termasuk masa singkatnya bersama Ulsan Hagi, Shin Tae-yong memilih rehat dari dunia kepelatihan dan fokus pada bisnisnya. Di tengah masa jeda itu, ia membagikan momen liburannya di Yogyakarta melalui media sosial. Dalam unggahannya, STY terlihat mengunjungi Candi Borobudur bersama mantan penerjemahnya, Jeng Sokso, JJ. Ia juga mencicipi kuliner khas seperti gudeg, serta menikmati suasana angkringan kopi jos. Shin mengaku terkesan dengan pengalaman pertamanya di kota tersebut. Setelah dari Yogyakarta, ia kembali ke Jakarta untuk menghadiri sejumlah agenda, termasuk kegiatan bisnis dan menjadi narasumber di sebuah program. Gaya santai dan dekat dengan masyarakat yang ditunjukkan Shin Tae-yong mengingatkan publik pada sosok John Hartman. Pelatih asal Kanada itu sebelumnya juga sempat belusukan di Lombok, bermain sepak bola pantai dengan warga, hingga bertemu ayah Emil Audero di Pantai Kuta.
Ia juga beberapa kali terlihat jogging di sekitar Stadion GBK dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Pendekatan yang membaur dengan warga ini pun menjadi warna baru dalam gaya kepelatihan Timnas Indonesia, sekaligus memperlihatkan sisi humanis dari para pelatihnya. Peluang Timnas Indonesia menghadapi raksasa Eropa, Italia National Football Team, di playoff FIFA World Cup 2026 mulai mencuat. Hal ini berkaitan dengan nasib Iran National Football Team yang terancam dicoret oleh FIFA. Meski sudah memastikan tiket ke putaran final sejak 2025, keikutsertaan Iran kini dipertanyakan akibat situasi geopolitik. Rencana mereka memainkan seluruh laga fase grup di Amerika Serikat juga menimbulkan kendala. Permintaan Federasi Sepak Bola Iran untuk memindahkan venue pun ditolak FIFA karena alasan logistik. Berdasarkan prediksi, peluang Iran dicoret memang masih kecil, sekitar 15%. Namun jika itu benar terjadi, FIFA berpotensi menggelar playoff khusus untuk menentukan pengganti. Dalam skenario tersebut, slot Asia kemungkinan diisi oleh United Arab Emirates National Football Team serta salah satu dari Indonesia National Football Team atau Oman National Football Team. Keduanya merupakan tim yang tersingkir di fase akhir kualifikasi. Sementara dari Eropa, Italia menjadi kandidat terkuat meski gagal lolos usai kalah di playoff. Satu slot lain bisa diperebutkan oleh tim seperti Denmark National Football Team yang unggul secara peringkat dibanding pesaingnya. Jika skenario ini benar terjadi, bukan tak mungkin Timnas Indonesia akan berhadapan langsung dengan Italia dalam laga playoff. Namun, semua kemungkinan tersebut masih menunggu keputusan resmi FIFA terkait status Iran. Winger keturunan Solo, Ilyas Al-Hafd, tengah mencuri perhatian di Thailand setelah tampil impresif bersama Bangkok United. Ia ikut berkontribusi dalam kemenangan bersejarah timnya atas Gamba Osaka pada leg pertama semifinal Liga Champions Asia 2025-2026. Bermain di Stadion Panasonic Suita, Bangkok United menang ipis 1-0 lewat penalti Muhsin Al-Ghassani pada menit ke-26. Situasi makin menguntungkan tim tamu setelah bek Gamba Osaka, Shinosuke Nakatani, diganjar kartu merah di babak kedua. Meski unggul jumlah pemain, Bangkok United tetap tampil disiplin hingga mengamankan kemenangan. Pelatih Tojtawan Sripan memuji kerja keras timnya yang mampu meredam tekanan lawan sepanjang pertandingan. Hasil ini juga mencatat sejarah karena Bangkok United menjadi klub Thailand pertama yang mampu mengalahkan wakil Jepang di kompetisi Asia. Di balik performa solid tersebut, Ilyas Al-Hafd tampil menonjol selama 68 menit. Meski tak mencetak gol, pergerakan tanpa bola, kecepatan, dan kemampuannya membuka ruang menjadi kunci dalam skema serangan tim. Menariknya, Al-Hafd memiliki darah Indonesia dari Solo, Jawa Tengah. Namun hingga kini, namanya belum pernah dilirik oleh pelatih Timnas Indonesia, John Hartman. Padahal dengan pengalaman bermain di Eropa dan konsistensinya di level Asia, ia dinilai bisa menjadi opsi menarik untuk memperkuat sektor sayap skuad Garuda. Jika performanya terus meningkat, peluang Al-Hafd untuk mendapatkan panggilan Timnas Indonesia tampaknya hanya tinggal menunggu waktu.